Kesempurnaan tauhid itu adalah tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Sirru kauniz zakat min mabanil Islam. Rahasia keadaan zakat termasuk daripada rukun-rukun Islam. Bidzalika thalathu ma'ani, padanya ada 3 makna. Al-awwalu, yang pertama, anna talaffuza bi kalimatai syahadah istilzamun litauhid wa syahadatun bi ifradil ma'bud, bahwa menuturkan dengan 2 kalimat syahadat, mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat itu merupakan sesuatu yang melazimi bagi tauhid dan penyaksian dengan mengesahkan yang disembah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah sesuatu yang melazimi bagi tauhid dan penyaksian kita mengesahkan Allah. Wa syartu tamamil wafa bihi an la yabqa lil muwahhidi mahbubun siwal wahidil fardi, dan syarat kesempurnaan menunaikan dengan lafaz 2 kalimat syahadat itu bahwa tidak ada tersisa, tidak ada lagi yang tertinggal bagi orang yang mentauhidkan Allah sesuatu yang dicintainya selain daripada yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Nah, itu kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid itu adalah bahwa tidak ada lagi sesuatu pun yang dicintainya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal mahabbata la taqbalu syarikah, karena cinta, maksudnya cinta kepada Allah, tidak menerima sekutu. Allah kada ketuju, kada suka kalau cinta kepada Allah itu disekutukan dengan yang lain. Sebagaimana kita telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, maka hendaknya kita juga menyaksikan bahwa tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Nah, itu kesempurnaannya. Awal tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Kesudahan tauhid, tidak ada yang dicinta selain Allah. Wa tauhidu bil lisan qalilul jadwa. Tauhid dengan lisan artinya kita mengucapkan la ilaha illallah, namun hanya di lisan, di mulut.
itu qalilul jadwa, sedikit faidahnya. Wa innama yumtahanu bihi darajatul hubb bimufaraqatil mahbub, dan hanya saja diuji dengan seseorang itu derajat kecintaannya dengan berpisah kepada yang dicintai. Hanya saja diuji dengan seseorang itu derajat kecintaannya dengan berpisah bagi yang dicintainya. Wal amwalu mahbubatun indal khalaik, bermula harta dicintai di sisi makhluk ini. Li'annaha alatu tamattu'ihim bid dunya, karena harta-harta itu alat bersenangnya mereka dengan dunia. Kalau kada baharta, kada kawa bersenang-senang di dunia ya. Karena semuaan perlu biaya. Hendak tempat yang nyaman perlu biaya, hendak makan yang nyaman perlu biaya, makanan yang nyaman semuaan perlu biaya. Nah, oleh karena itu manusia itu cinta kepada harta, karena harta itu alat untuk bersenangnya mereka dengan dunia. Wa bisababiha ya'nasun bihadzal alam, dengan sebab harta itulah mereka jinak di dunia ini. Wa yanfiruna 'anil maut, mereka lari daripada kematian. Ma'anna fi liqa'al mahbub, padahal kematian itu adalah perjumpaan dengan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, famtuhinu bitasdiki da'wahum fil mahbub, maka dicoba mereka itu dengan membenarkan pengakuan mereka pada yang dicintai. Wastunzilu, dan diturunkan mereka anil mal, daripada harta, alladhi huwa marmukuhum wa ma'asyukuhum, yang adalah harta itu merupakan tujuan mereka dan kesenangan mereka itu. Walidzalika qala Allah Ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli, menukari daripada orang beriman diri mereka, harta mereka ditukari Allah dengan surga. Nah, diri orang yang beriman ini bila dijual kepada Allah, ditukari Allah dengan surga. Harta orang yang beriman bila dijual kepada Allah, ditukari Allah dengan surga. Wadhalik, yang demikian bil jihad, dengan jihad. Orang yang menjual diri kepada Allah dengan jihad. Wahwa musamahatun bil muhjah, jihad itu merelakan dengan tubuh syauqan ila liqa'illah, karena ingin berjumpa kepada Allah Azza wa Jalla. Wal musamahatu bil mal ahwanu, sedangkan merelakan dengan harta itu lebih mudah dibanding merelakan dengan tubuh, dengan nyawanya. Walamma fuhima hadzal ma'na, manakala dipaham ini makna fi badzil amwal, pada mengorbankan harta, in qasaman nas ila thalathati aqsam, terbagi manusia kepada 3 macam. Qismun saddaqut tauhida wa nazalu an jami'i amwalihim, satu bagian manusia yang membenarkan tauhidnya, tidak ada yang dicinta kecuali Allah, dan mereka turun meninggalkan dari sekalian harta mereka. Falam yaddakhiru dinar wala dirhama, mereka tidak ada menyimpan lagi emas dan perak. Karena dinar dirham itu alat belanja waktu dahulu. Nah, mereka benar-benar bujur-bujur mentauhidkan tidak ada yang dicinta kecuali Allah.
Jadi bukan hanya Tuhan, tetapi cinta pun mereka itu tauhid. Dan mereka meninggalkan seluruh harta mereka. Kama jaa Abu Bakar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jami' amwali. Sebagaimana datang Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekalian hartanya. Nah, Abu Bakar ini orang yang mentauhidkan Allah, tauhid yang sempurna. Bukan hanya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Abu Bakar datang kepada Nabi membawa seluruh hartanya. Lalu ditanya oleh Nabi, apa yang kau simpan lagi wahai Abu Bakar? Ini harta habis semua diunjuk lawan Nabi untuk jihad fisabilillah. Ya, Nabi gampang adalah meninggal lagi. Jadi Abu Bakar, Allah wa Rasuluh, yang ditinggal lagi hanya Allah dan Rasulnya. Nah, itu sekelompok manusia. Wa qismun duna haula, ada sebagian lagi yang di bawah itu mereka. Wa humul mumsikun amwalahum al-muraqibuna limawaqitil hajat wa mawasimil khairat. Ada kelompok yang di bawah kelompok Abu Bakar tadi, orang-orang yang menahan harta. Dia menyimpan harta, disimpannya hartanya. Mereka mengintai waktu-waktu diperlukan dan musim-musim kebaikan. Fayakunu qasduhum bil iddikhar al-infaq ala qadri hajah duna tana'um wa sarfal fadil anil hajat ila wujuhil bir mahma zahara wujuhuha. Maka tujuan mereka menyimpan itu menginfakkannya atas kadar hajat, bukan untuk tujuan bersenang-senang, dan menggunakan yang lebih dari hajat kepada jalan kebaikan manakala ada muncul jalan kebaikan itu. Nah, mereka ini kadang menyerahkan seluruh harta untuk kebaikan, tapi mereka simpan. Nah, mereka menyimpan harta itu tujuannya bukan untuk bersenang-senang dengan harta itu, tetapi untuk menunggu waktu-waktu yang baik, menunggu orang-orang yang berhajat datang. Nah, ada orang menyimpan harta pada bulan Sya'ban, disimpannya hartanya bulan Sya'ban ini kada diinfakkannya karena menunggu Ramadan. Nah, karena Ramadan itu adalah musim kebaikan, yang mana pahala sunat sama dengan pahala fardu nilainya. Nah, ditunggunya bulan Ramadan. Ada juga yang menyimpan harta untuk menunggu orang-orang yang perlu dibantu. Nah, jadi mereka menyimpan bukan untuk diri mereka, tetapi untuk macam-macam jalan kebaikan tadi. Wa haula la yaqtasiruna ala miqdari zakat, dan mereka itu tidak hanya pendek terbatas pada kadar zakat yang mereka berikan. Yang mereka berikan itu bukan hanya sekadar zakat, tetapi di luar harta zakat yang mereka berikan itu. Wa qad dhahaba jama'atun minat tabi'in ila anna fil mal huquqan siwa zakat. Sungguh berpendapat sekelompok ulama tabi'in bahwa pada harta itu ada hak selain zakat. Zakat itu sudah nyata kewajiban harta, tapi ada kewajiban-kewajiban lain selain zakat. Yang berpendapat demikian kan Nakhai, seperti Imam Nakhai, wa Sya'bi, Imam Sya'bi, wa Atha, Imam Atha, wa Mujahid, dan Imam Mujahid. Qala Sya'bi ba'da an qila lahu hal fil mal haqqun siwa zakat. Berkata Imam Sya'bi sesudah dikatakan bagi beliau, adakah pada harta itu hak selain zakat? Qala na'am, ya, ujar beliau. Biqauli azza wa jalla wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu menafkahkan dari rezeki yang kami berikan. Wa biqaulihi ta'ala, firman Tuhan, wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkan, infakkan
dari sebagian yang kami berikan kepada kamu itu. Nah, bahwa dakhilun fi haqqil muslim 'alal muslim, itu termasuk haknya muslim atas muslim yang lainnya. Jadi artinya jangan sampai berpedoman bahwa yang wajib itu hanya zakat. Lain pada zakat itu kada wajib. Ada hak-hak lain yang mesti dikeluarkan harta itu, walaupun itu di luar daripada zakat. Nah, itu pendapat dari kebanyakan ulama tabi'in ini, jama'atun minat tabi'in. Wa ma'nahu, artinya annahu yajibu 'alal musir, wajib atas orang yang kaya, mahma wajada muhtaja, bila mendapati orang yang berhajat, ayyuzila hajatah, bahwa dia menghilangkan hajatnya itu, ada an maliz zakat, selain daripada harta zakat. Nah, ada orang mukmin, ada orang muslim yang berhajat. Nah, berhajat ini lain dengan bertawassul, berluas-luas. Ada 3 macam keadaan orang manusia. Ada dalam keadaan darurat. Nah, kalau keadaan darurat ini keadaan yang paling kritis. Biasanya darurat itu tergantung kepada masalah kehidupan. Dalam keadaan yang sangat kritis, bila kada dibantu ini bisa mati. Nah, mati bisa mati karena sakit atau mati karena dibunuh orang. Nah, ada kawan kita misal inya berhutang lawan orang sampai timpu, kada kawa bayar, nang menghutangi ini mancam, bila kada bayar aku bunuh. Nah, ini darurat nih, ini darurat. Ada orang yang sakit, kalau kada diobati ini bisa mati. Nah, ini darurat nih. Itu sudah jelas, itu wajib dibantu, walaupun kada harta zakat. Nah, jangan mandang berzakat mati orang. Ada orang garing, nah, tetangga kita atau keluarga kita garing, hendak berobat, mah berzakat bulan puasa aku nah, 4 bulan lagi puasa, sawatnya mati, ini diobati. Nah, itu ada hak selain zakat, jangan menunggu zakat. Nah, yang kedua itu tertinggi sedikit daripada darurat, terbaik sedikit pada darurat, adalah hajat. Nah, hajat ini pun dibantu juga. Hajat ini kalau orang tanpa sesuatu itu hidupnya jadi susah, tapi kada sampai kepada membawa kemudaratan, kematian. Nah, itu hajat ngarannya. Orang ini misal bulang-bulik bekerja di tempat yang jauh, berjalannya ke sana, kasihan berjalan. Nah, orang ini mestinya perlu kepada kendaraan, baik itu sepeda atau sepeda motor. Nah, itu hajat adanya. Nah, kalau orang ini minta kepada kita, ini ulun ini bekerja mencari nafkah, nah hari-hari ke tempat 5-6 pal berjalan bulang-bulik, minta bantu tukarakan sepeda. Nah, ini ada hak harta membantunya untuk melepaskan hajat mereka itu, hajat. Nah, yang ketiga tawassu'at, ini berluas-luas. Nah, berluas-luas ini kada diwajibkan kita membantu mereka. Nak membantu tasara, anak kada ya kada apa-apa. Nah, berluas-luas. Nah, contoh yang berluas-luas kayak apa? Nang tadi misalnya inya jalan ke sana bersepeda cukup. Ini hendak sepeda motor. Nah, hanyar lagi kita tukarakan. Nah, ini tawassu'at ngarannya, meluas-luas, punya menyaman. Itu berkada dibantu ya kada apa-apa, karena kada termasuk dalam keadaan hajat, apalagi darurat. Annahu yajibu 'alal musir mahma wajada muhtajan ayyuzila hajatah ada an maliz zakat. Orang sakit misalnya, ini kalau nya kada dibantu, nih kita bisa diamputasi orang batisnya, dipotong orang. Nah, itu hajat. Nah, potong batis itu kada sampai membawa kepada mudarat. Nah, lain hal kematian.
Nah itu dibantu, walaupun di luar dari harta zakat. Wajib atas orang yang kaya manakala dia menemui orang yang berhajat bahwa dia menghilangkan hajatnya selain dari harta zakat itu. Nah, wal qismu tsalis, bagian yang ketiga, alladzina yaktasiruna ala adza'il wujub. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang pindik, yang terbatas hanya menunaikan kewajiban saja. Hanya zakat saja sebuting sosialnya, semacam zakat. Bila habis zakat siapapun minta terima kasih yang lalu, ya, zakat sudah habis. Nah, ini membantu kalau ada zakat. Kalau duit zakatnya sudah habis, ini kadang membantu lagi. Pada yaziduna alaih, tidak ada tambahan mereka itu atas menunaikan wajib, wala yantakisuna minhu, dan dia tidak mengurangi juga daripada menunaikan wajib. Dia mengurangi kadang, menambah kadang. Misalnya hartanya misalnya 1 miliar, zakatnya 25 juta, itu Pak, 25 juta. Nah sudah habis itu, habis. Nah wahiyya aqallul maratib, ini derajat yang paling rendah ini. Jadi 3 macam tadi derajat. 1, derajat bubuhan Abu Bakar, orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, kadang meninggal sedikit jua pun. Nah, derajat yang kedua, orang yang meninggal harta, menyimpan harta tetapi untuk mengintai musim-musim kebaikan atau menunggu orang-orang yang memerlukan. Nah yang ketiga ya ini tadi, nah hanya sekedar zakatnya. Nah itu rahasia yang pertama, kenapa zakat itu rukun Islam. Nah karena ada hubungannya dengan tauhid. Kesempurnaan tauhid itu adalah tidak ada yang dicintai kecuali Allah.